Shalom semuanya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah online. Jangan lupa ajak orang tua kalian untuk membimbing kalian selama ibadah berlangsung. Dan jangan lupa memakai pakaian yang rapi ya. Ketika mengikuti ibadah, jangan sambil tiduran. Meskipun ibadah kita dilaksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan sama seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara api, yaitu Tante Rona, atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja dengan diberi keterangan persembahan api. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, sekarang sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tirukan kejauhan di berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerahmu. Hari ini kami mau beribadah, memuji, menari, dan memuliakanmu. Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir nanti. Kami mau menjadi anakmu yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah sampai pada hari ini. Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau begitu, Mari kita mulai ibadah hari ini. Karena Tuhan Allah selalu beserta dengan kita semua dan Dia selalu mengasihi kita. Semuanya bersemangat ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar.
tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan sayang aku. Hatiku senang, jiwaku tenang, karena ku tahu Tuhan ada dalamku. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah
bersama-sama bersyukur. Lewat pujian ini, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Kemana ku pergi, Tuhan menjagaku. Di mana ku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Semuanya bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Aku pergi, Tuhan menjagaku. Aku ada, Tuhan menyertaiku. Tak pernah Tuhanku tinggalkanku sendiri, karena Tuhan sayang aku. Karena Tuhan sayang aku. Karena Tuhan sayang aku. Semuanya, kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Tirukan Kak Tessa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama bersukacita, bersyukur di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah sekolah minggu. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau selalu menolong hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami, hati kami, pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan fokus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mama, kakak. Mama, kakak. Duh, di mana sih mereka? Kok sepi banget rumahnya? Kakak di dapur, Rizal. Hah, kakak ngapain di dapur? Mama kemana, kak? Mama itu lagi ke rumah Tante Lina mengantar pesanan roti. Makanya ini kakak yang menyelesaikan membuat roti selanjutnya. Kamu kenapa pulang sekolah kok marah-marah? Sebenarnya ya kak, hari ini tuh hari yang kurang menyenangkan banget kak. Oh ya? Semua nggak berjalan dengan lancar. Rasanya pengen marah. Tapi apa iya kamu setiap hari marah-marah jengkel gitu? Nggak juga sih kak. 2 hari yang lalu aku masih bisa bermain bersama teman-teman. Bahkan aku senang banget loh kak. Nah, oke lah kalau begitu. Kamu mau nggak bantu kakak untuk menyelesaikan pesanan roti ini? Sekalian ada yang mau kakak tunjukkan ke kamu. Oke deh kak, Riza simpan tas dulu ya. Oke, siap. Ayo kak, Riza sudah siap. Oke, coba kamu lihat bahan-bahan yang sudah kakak siapkan ini. Sekarang kamu mau nggak mencicipinya satu-satu? Kenapa harus dicicipi kak? Supaya kamu tahu rasanya. Oke.
Oke. Ayo coba dicicip satu-satu. Yang lain, yang lain. Enak kan? Yuk, masih ada lagi tuh. Semuanya harus dicicipi. Gimana? Apa semua rasanya itu enak? Enggak sih Kak. Ada yang asin, terus ada yang manis, pahit. Yang ini belum Kak. Oke, coba dicicip dulu. Oke. Tidak enak sekali Kak ini rasanya. Nah, itu tadi namanya ragi. Itu untuk mengembangkan adonan kue. Nah, semua bahan-bahan yang sudah kamu cicipi tadi akan kita campur, lalu kita aduk. Nah, bahan-bahan tadi ada terigu, kuning telur, ragi, kita campurkan. Nah, kita campurkan semuanya. Setelah itu, kita tambahkan susu cair pelan-pelan ya. Nah, setelah ini kakak akan menyampurkan biang yang sudah kakak diamkan selama 1 jam. Nah, setelah semua adonan ini tercampur, adonan ini harus digiles. Dan butuh tenaga yang sangat kuat untuk membuat adonan roti ini menjadi kenyal. Nah, setelah ini kita akan menambahkan garam. Rasanya apa ya garam itu? Asin. Nah, kita campurkan ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Oke. Kita campur. Oh iya, kakak kelupaan satu. Kita harus menambahkan mentega. Kita tuang semuanya ya. Kita campur, kita giles supaya menjadi kalis. Ya, dengan tenaga yang sangat kuat. Nah, setelah adonan ini menjadi kalis, tidak menggumpal dan tidak mudah putus. Nah, kita akan menyusunnya, membentuknya ke dalam loyang, ya. Nah, setelah ini kakak akan membentuk adonan ini. Kita potong dulu ya. Nah, di sini kita beri isian. Kakak mau isi menggunakan kismis atau bisa juga nih menggunakan coklat. Nah, kita bentuk bulat, lalu jika sudah, ya nih kita gepengkan ya. Sebenarnya kita bisa sih menggunakan penggilingan. Nih, setelah adonannya menjadi gepeng seperti ini, nah kita akan lipat jadi 2 bagian. Nah, dan kita masukkan, kita susun ke dalam loyang. Dan kita lakukan terus-menerus sampai adonan ini menjadi habis. Nah, kita sudah selesai menyusun adonan tadi. Sekarang kita tunggu dulu sekitar 1 jam. Nah, ini tadi sudah kita diamkan 1 jam dan sudah mengembang. Sebelum kita masukkan ke dalam oven, kita olesi dulu ya. Oke, sudah rata olesannya. Kita akan masukkan ke dalam oven. Oke.
Rizal, kamu tahu tidak apa maksud kakak tadi menyuruh kamu untuk mencicipi semua bahan-bahan roti tadi? Tidak tahu Kak, Rizal tadi juga bingung kok. Nah, bahan-bahan itu tadi seumpama hari-hari yang kita lalui. Tadi ada rasa yang manis. Apa tadi kamu coba apa? Gula Kak. Ya, yang manis seumpama hari kita yang menyenangkan. Lalu tadi ada yang tawar atau hambar. Terigu. Betul, tawar atau hambar itu seumpama hari-hari kita mungkin pada hari itu tidak terjadi apa-apa, kita tidak merasakan apa-apa. Lalu tadi ada yang asin. Yang asin itu garam Kak. Betul, yang pahit, yang pahit. Yang pahit ragi. Nah, yang pahit itu seumpama seperti hari ini. Hari-hari yang membuat kamu marah, jengkel. Tapi, jika semua bahan itu dicampur dan diolah, diproses dengan benar, hasilnya akan menjadi luar biasa. Sama seperti nanti roti yang akan kita keluarkan dari oven. Oh, begitu ya Kak? Iya, dan satu lagi, kamu ingat perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan? Apa yang mereka lakukan kepada Musa, bahkan kepada Tuhan? Apa ya Kak? Mengeluh mungkin Kak? Betul sekali, mereka mengeluh, mereka minta makan. Dan akhirnya Tuhan mengirimkan apa? Ingat nggak? Pertama itu Tuhan kirim mana Kak? Betul sekali, akhirnya Tuhan mengirimkan mana agar bangsa Israel bisa makan. Lalu mereka juga masih mengeluh, mereka ingin makan daging. Akhirnya Tuhan mengirimkan burung puyuh agar bangsa Israel bisa makan daging. Tapi tidak sampai di situ. Mereka masih marah-marah, mereka kehausan. Dan akhirnya Tuhan menuntun mereka menuju ke mata air. Menurutmu, apakah Tuhan pernah meninggalkan mereka? Tidak pernah Kak. Bahkan saat mereka menghadapi musuh mereka, Tuhan selalu menolong mereka Kak. Tuhan selalu menyertai mereka loh Kak. Betul, sama seperti bangsa Israel, demikian juga kita. Tidak mungkin dong setiap hari kita mengalami hal-hal yang menyenangkan seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan menolong kita agar kita semua dapat melalui hari-hari kita. Nah, apakah kamu tahu mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk melalui hari-hari yang menjengkelkan? Tidak tahu Kak. Supaya kita semua belajar taat. Sama seperti bangsa Israel yang harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun dengan melewati banyak kejadian. Supaya apa? Supaya mereka taat dan percaya kepada Tuhan. Dan sesampainya di tanah Kanaan, mereka bisa melihat dan mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Itu namanya proses. Rizal mengerti sekarang Kak. Berarti kalau Rizal mengalami hari-hari yang kurang menyenangkan, Rizal sedang diproses ya Kak? Nah, itu. Oke Kak, Rizal tahu sekarang Kak. Tuhan selalu menyertai Rizal di hari-hari yang Rizal lalui. Bahkan ketika hari itu kurang menyenangkan, Tuhan ingin Rizal belajar taat dan percaya pada Tuhan. Ya, betul. Nah, itu rotinya sudah matang. Ayo kita keluarkan dari dalam oven. Baunya harum sekali. Pasti ini rasanya enak. Tapi sayang, ini kan roti pesanan tetangga. Masa mau kita makan? Ya, padahal kelihatannya enak sekali loh Kak. Aduh. Nah adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan dari Kak Tessa dan Kak Rizal. Kita belajar apa ya? Nah, kita belajar bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita setiap hari. Apapun yang kita alami ya adik-adik, supaya apa? Supaya kita taat dan percaya kepada Tuhan, sehingga menjadi anak Tuhan yang berhasil. Betul banget, sama seperti bangsa Israel tadi, yang walaupun harus mengalami perjalanan yang panjang banget dan jauh banget, bangsa Israel mengalami banyak hal. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Karena apa? Tuhan ingin bangsa Israel menjadi bangsa yang taat dan juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hebat dan berkuasa. Nah adik-adik, jangan menjadi sedih, takut, marah ketika kalian mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Bener banget. Nah, adik-adik, ketika adik-adik takut atau ketika adik-adik mengalami hal yang gak enak, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan Yesus,
tolong beri saya kesabaran. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya tidak membenci. Dan juga kalau misalnya adik-adik lagi takut nih, bisa berdoa seperti ini. Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya tidak takut, supaya saya menjadi anak yang pemberani. Maka Tuhan Yesus akan menolong kita. Dengan begitu, kita akan tumbuh menjadi anak yang hebat dan pemberani. Siapa yang mau menjadi anak yang hebat? Nah, kalau adik-adik mau menjadi anak yang hebat, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Kami belajar untuk menjadi anak yang taat, yang selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya selalu menuruti perintah-perintah yang telah Engkau berikan, dan juga menjadi anak yang pemberani. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.